Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu, saya lihat alhamdulillah hari ini semangatnya luar biasa. Kemudian saya lihat semuanya lengkap. Ada 10 orang ya. Tidak ada lagi yang tidak hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Reno, teman-temannya. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan percaya dengan fisik. Berdoa selesai. Masih semangat ya? Masih. Kita satu tanya timur. Bisa, luar biasa. Oke, terima kasih untuk pandangannya. Baik, sudah diinstal aplikasi di HP masing-masing? Sudah, silakan dibuka aplikasinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pengukuran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian peserta didik nanti akan bisa mengetahui apa itu arti dari pengukuran. Kemudian yang kedua, kalian peserta didik bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam kegiatan pengukuran. Di pembelajaran kemarin sebelumnya kita belajar tentang besaran dan satuan, di mana besaran dan satuan itu ada besaran yang namanya besaran pokok itu ada 7, salah satunya adalah panjang tuh. Nah itu. Nah pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran praktikum. Jadi hari ini kalian akan belajar langsung menggunakan alat ukur langsung gitu. Jadi saya harap nanti ketika pembelajaran semua aktif menggunakan alat ukurnya. Jadi hari ini kita fokus ke alat ukur panjang ya, dengan menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama mistar atau penggaris, yang kedua namanya jangka sorong, yang ketiga mikrometer skrup. Sebelumnya ada nggak yang tahu 2 alat yang saya sebutkan tadi? Belum. Oke. Nanti kita akan pelajari langsung bagaimana cara menggunakan dan cara membaca hasil pengukuran dari 2 alat tersebut. Oke. Bapak jelasin sedikit ya. Alat ukur panjang yang pertama adalah mistar. Saya rasa ini nggak ada masalah ya. Ada nggak yang belum bisa menggunakan mistar? Ada? Nggak ada. Yang kedua adalah menggunakan jangka sorong. Ini adalah namanya jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong itu ada 3. Yang pertama mengukur diameter luar. Yang kedua untuk mengukur diameter dalam, tidak yang di atas. Kemudian dan mengukur untuk kedalaman benda. Ini jadi ada 3 fungsinya. Di dalam jangka sorong itu ada 2 skala. Skala utama terletak di rahang tetapnya, yang ini. Kemudian skala non-linear, rahang geser, yang digeser-geser. Nah, hasil pengukuran itu adalah hasil penjumlahan dari skala utama ditambah dengan skala non-linear. Nah, sekarang yang ketiga, mikrometer skrup. Bandanya itu seperti ini. Jadi mikrometer skrup fungsinya untuk mengukur ketebalan benda. Buka lagi di media aplikasi kalian Apersepsi. Silakan kalian buka dan lihat videonya. Sudah? Sudah disaksikan? Sekarang apa yang kalian saksikan di video tadi? Ada ibu-ibu sedang mengukur apa? Kain. Mengukur kain dengan menggunakan apa? Meteran sama jengkal. Loh, kenapa ibu itu menggunakan meteran sama menggunakan jengkal? Sama nggak hasilnya? Beda, pasti beda. Karena kemarin kita tahu bahwa alat ukur panjang salah satunya adalah dengan menggunakan meteran. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya anggap paham semuanya ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum. Nanti silahkan didiskusikan. Jadi kalau misalnya temannya sudah dapat
hasil pengukuran mungkin diberi ke teman yang sebelahnya lagi. Bagaimana cara membacanya? Kalian bisa sambil belajar di media di sakti kalian di HP kalian masing-masing. Oke, paham? Jadi nanti saya akan bagi lembar kerja peserta didik atau yang namanya LKPD. Itu silakan kalian isi nama anggota kelompok kalian. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan kegiatan hari ini. Ada juga langkah kerjanya, dibaca, diikuti. Nah, di halaman terakhir itu ada isian dari hasil pengamatan kalian. Setiap alat ukur kita menggunakan 3 benda yang diukur. Untuk mistar 3 benda, untuk pengukuran dengan jangka sorong 3 benda, untuk pengukuran dan mikrometer stroke 3 benda. Untuk pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer stroke, kalian cari skala utamanya, cari skala non-use-nya, kemudian kalian jumlahkan di hasil pengukuran. Setelah semuanya selesai, kalian isi kesimpulan yang kalian dapat setelah melaksanakan kegiatan percobaan atau praktikum. Paham? Paham. Oke. Silakan mungkin satu orang ambil alat-alatnya. Nih, ambil depan. Bisa. Nah, silakan didiskusikan, dikerjakan secara bertahap. Jadi yang pertama mungkin dari mistar dulu, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer stroke. Cara membacanya sambil disaksikan di media di saktinya. Oke? Ya, kita mungkin sekitar 1 jam. Ya, silakan. Oke, dipelajari dulu cara membacanya. Dipelajari dulu cara membacanya, lalu kalian mulai mengukur.
dihitung dengan menggunakan 3 alat ukur ya, besar, jangka sorong dan mikrometerskop. Oke, semua dituliskan hasilnya? Sudah. Nah, dari hasil LKPD yang kalian isi, kesimpulannya yang sudah kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan, mungkin dari kelompok 1, silahkan siapa yang menyampaikan. Silahkan bikin. Pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran dengan kesatuannya. Itu dari hasil pengertian pengukuran. Oke. Ternyata jangka sorong dan mikrometerskop lebih akurat dibandingkan instan atau garis. Oke. Kedua, siapa? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Sebuah kesimpulan, pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop lebih teliti dibandingkan dengan besar. Oke. Dari kelompok 3, siapa yang mau membacakan? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Ternyata pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop lebih efektif daripada menggunakan instan. Oke, kalian jadi tahu apa itu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang di sini adalah kita gunakan besaran panjang dengan satuannya. Jadi kita membandingkan dengan menggunakan 3 alat ukur, yaitu instan, jangka sorong, dan mikrometerskop. Dan yang kedua, kesimpulan kalian juga hampir sama, yaitu menggunakan mikrometerskop dan jangka sorong hasilnya hampir lebih akurat ya daripada dengan menggunakan mistar. Bagaimana mengetahui alat ukur itu lebih akurat dibandingkan alat ukur lainnya? Itu kalian lihat dari hasil yang didapatkan. Diameter uang logam bisa nggak diukur pakai mistar? Jawabannya bisa, pasti bisa. Bisa nggak diukur dengan menggunakan jangka sorong? Bisa, tapi sesuai dengan fungsi, maka untuk diameter menggunakan jangka sorong. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, semua paham ya? Paham. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, di aplikasi Bilang Sakti itu ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dievaluasi. Ya, sudah semua dikumpulkan. Baik, berapapun hasilnya jangan berkecil hati. Pokoknya kalian harus terus belajar. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran sudah selesai. Ada pertanyaan nggak dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, saya minta tolong lagi karena di awal kita berdoa, di akhir kita juga berdoa. Silakan Ustaz. Marilah kawan-kawan kita berdoa agar hidup kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nisa. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan pembelajaran. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan kendor semangatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum saya akhiri, SMK 1 Timur. Bisa.